Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya, kita berdoa dan berharap semoga kita senantiasa menjadi hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami agama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, pembahasan atau kajian fikih kita pada kesempatan kali ini adalah tentang istinja. Ya, pernah mendengar istilah istinja? Pernah? Pernah ya? Nah, apa itu istinja? Ya, terlebih dahulu kita mengenal apa itu istinja. Al-istinja secara bahasa artinya adalah al-qat'u, yaitu memotong. Ya, kalau secara istilah, istinja itu adalah izalatul kharij minas sabilaini bil ma', yaitu memotong atau menghilangkan zat yang keluar atau sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, apa itu dua jalan? Ya, dua jalan itu adalah dari kubul atau dubur. Kubul itu sesuatu yang keluar dari saluran kencing. Kalau dubur adalah saluran tempat keluarnya apa? Ya. Jadi membersihkan, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut dengan air. Namun, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang istinja ini, ya nampaknya perlu disampaikan mengenai adab-adab istinja dan juga qada'il hajat, yaitu buang hajat. Ya, karena perkara ini barangkali sebagian besar atau sebagian kecil mungkin di antara kaum muslimin itu meremehkan, bahkan tidak mengerti tentang istinja dan adab-adab dalam buang hajat. Maka perlu disampaikan mengenai hal ini. Ya, mengingat pentingnya hal ini, bahkan Nabi jauh-jauh hari telah berpesan, telah menyampaikan kepada kita, ya, aktsaru adzabil qabri, ya, kebanyakan siksa atau azab kubur itu ya min baulihi, yaitu dari bekas kencingnya. Bahkan ada kisah yang terkenal, mungkin pernah didengar. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melewati kuburan. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan dua kuburan. Ya, Nabi ketika melewati kuburan, kemudian Nabi diizinkan atau mendapat mendapat izin dari Allah, diberikan izin oleh Allah untuk mendengar keadaan yang ada dalam kubur tersebut, ya, jenazah yang ada dalam kubur tersebut. Ya, atas izin Allah Nabi bisa mendengar atau bisa mengetahui keadaan jenazah yang ada dalam kubur tersebut. Kata Nabi, innahuma yu'adzibani, ya, sungguh jenazah yang ada dalam kubur ini, ya, ada dua kubur, yu'adzibani, sedang disiksa oleh malaikat. Wa ma yu'adzibani min fi kabirin, ya. Akan tetapi mereka jenazah berdua ini tidaklah disiksa oleh karena dosa besar mereka. Kemudian Rasul melanjutkan bahwa jenazah yang satu ini, yang kuburan satu ini, yaitu la yastanzih min baulihi. Nah, disiksa oleh karena tidak perhatian, ya, tidak bersuci atau tidak membersihkan, tidak memperhatikan kesucian ketika kencing. Ya, jadi tidak perhatian ketika dia kencing. Nah, jadi mungkin semasa hidupnya dia seenaknya saja, habis kencing langsung
ditutup sangkarnya, ya. Kemudian dia lari gitu kan. Jadi dia tidak bersuci lagi, tidak dia bersihkan. Nah, ini akibat sebab dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang satu lagi, jenazah yang satu lagi disiksa karena yamshi bin namimah, yaitu suka mengadu domba. Nah, ini jangan suka mengadu domba orang. Ya, tahu ya, adu domba. Kalau ada teman yang misalnya sedang konflik, ada perkelahian, nah, jangan pula kita adu domba. Ayo pukul gitu. Tinju. Nah, jangan, tapi harus dileraikan, ya, didamaikan. Paham tuh? Ya. Singkat saja insyaallah, adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika istinja atau buang hajat, qada'il hajat. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita buang hajat di ruangan tertutup atau di dalam WC. Ya, kalau sekarang barangkali zaman sekarang ini sudah jarang yang orang buang hajat di luar ruangan atau di luar WC, ya. Rata-rata sudah memiliki WC yang tertutup. Bahkan ada WC duduk, ya. Bahkan di dalam rumahnya WC-nya itu mewah. Ya, bahkan ada televisinya. Ya, ada televisinya di dalam WC sambil buang hajat, bisa sambil nonton dan lain-lain, ya. Luar biasa. Kalau dulu mungkin ada namanya jamban. Tahu jamban? Biasanya yang punya kolam ikan, kemudian dibuatkan jamban namanya, ya, jamban di atas kolam tersebut, ya, kayu-kayu, ya, kemudian dibuat segi 4, ya, tapi atapnya langit. Ya, kalau hujan ya basah gitu kan, kalau panas ya, kalau siang-siang panas, kalau hujan dia diguyur hujan, karena atapnya hanya langit. Jadi kalau buang hajat itu kelihatan, ya, apa yang dia keluarkan itu kelihatan, ya, mau encer, mau padat, ya, kelihatan. Nah, kalau sekarang tidak, ya. Baik, ini adab-adab yang kita perlu perhatikan ketika di dalam WC, ya, ketika kita buang hajat di ruangan tertutup. Yang pertama ada 5, ya, ada 5. Yang pertama indad dukhul, ketika kita ingin masuk atau sebelum melangkahkan kaki ke dalam WC, ayaqdam rijlahu al-yusra. Nah, kita hendaklah mendahulukan kaki kiri, ya, mendahulukan kaki kiri. Wa yaqul bismillah, dan kita ucapkan sekurang-kurangnya adalah bismillah. Ya. Dengan mengucapkan bismillah ini insyaallah hal-hal yang dapat mengganggu kita, ya, baik gangguan setan dan sebagainya, insyaallah kita dijaga. Ya, barangkali juga ketika kita masuk WC mungkin ada ada tikus, ada kecoa dan lain-lain. Ya, biasanya ini kalau perempuan kalau melihat buka pintu WC kemudian ada tikus, apa yang terjadi? Ya, langsung teriak, ya. Langsung teriak dia. Nah, bisa jadi langsung teriak, kemudian jatuh terpeleset, kemudian meninggal. Ya. Mujur-mujur kalau sudah kita awali dengan membaca bismillah. Ya, kalau sudah membaca bismillah, kemudian terpeleset, jatuh, meninggal, insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena sudah diawali dengan bismillah. Makanya biasakan membaca bismillah. Kebiasaan itu akan terbiasa kalau dibiasakan. Nah, kalau tidak dibiasakan, ya pasti akan lupa terus, sering lupa. Dan juga jangan membaca bismillah kalau sudah berada di dalam WC. Ya. Cukup misalnya kalau lupa ya cukup mungkin dalam hati saja. Nah, jangan udah nya sudah keluar, bismillah gitu kan. Ini enggak boleh. Dan lebih baik lagi kalau kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan doa ini mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita.
Kenapa kita dianjurkan untuk melangkahkan kaki ketika masuk, itu langkah kaki kiri? Jadi dalam hidup kita ini ada dua perkara. Ya, ada yang namanya muhaqqarat al-umur, ada muhtaramat al-umur. Ada perkara-perkara yang remeh, yang hina, yang rendah. Ada perkara-perkara yang mulia, perkara yang terhormat, dan lain-lain. Jadi termasuk juga perkara-perkara yang remeh, yang hina, yang rendah itu adalah kita buang ingus, buang dahak, kemudian membersihkan kotoran. Nah, itu adalah perkara-perkara yang muhaqqarat al-umur, yaitu perkara yang hina, yang rendah, yang yang hina lah. Jadi perkara-perkara ini tidak perlu kita membaca bismillah. Jadi misalnya kalau mau buang ingus, bismillah. Nah, nggak perlu. Jadi yang perlu kita membaca bismillah itu adalah yang muhtaramat al-umur, yang perkara-perkara mulia. Ya, seperti kita naik kendaraan, kita memberikan sesuatu ke orang, ya, itu adalah perkara-perkara yang mulia atau muhtaramat. Kemudian indal khuruj. Nah, ketika keluar juga harus perhatikan ayyaqdam rijlahu al-yumna. Yang kita dahulukan ketika keluar WC adalah mendahulukan kaki kanan. Ya. Mendahulukan kaki kanan baru kaki kiri terakhir. Kemudian sekurang-kurangnya kita membaca ghufranak. Ya, ghufranak. Kita minta ampun kepada Allah. Ya, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik ketika kita berada di kamar mandi atau ketika kita buang hajat. Ya, kita minta ampun kepada Allah. Dan juga alangkah lebih bagusnya kalau kita juga berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya, coba kita baca. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya. Aku memohon ampunan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan menyehatkanku. Ya, jadi ini juga termasuk bentuk syukur kita. Karena buang hajat itu adalah nikmat. Ya, nikmat enggak? Nikmat ya. Ada orang yang susah buang hajat. Ya, bahkan mungkin harus dirawat di rumah sakit. Susah buang air kecil, susah buang air besar. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita dilancarkan dalam buang hajatnya. Kemudian yang kedua adalah istikhdamul yad al-yusra fil istinja, menggunakan tangan kiri ketika istinja. Nah, jadi tangan kiri, jadi nggak boleh kita memegang tangan kanan, ya, kemaluannya tidak boleh kita pegang dengan tangan kanan, dan juga ketika cebok, ketika ingin membersihkan juga harus tangan kiri. Kecuali mungkin sudah cacat sejak lahir. Nah, jadi tangan kirinya cacat, hanya ada tangan kanannya mungkin. Nah, itu secara ini karena uzur ya, ada halangan. Ya, mungkin dibolehkan karena faktor cacat tadi. Ya, kalau sempurna ada tangan kiri, tangan kanan, ya kita memakai tangan kiri. Kemudian yang ketiga adalah adamu istiqbalil qiblah wastidbariha. Jadi tidak boleh kita menghadap kiblat. Jadi misalnya posisi kita ketika buang hajat, ya, misalnya posisi seperti Ustaz sekarang, ya, misalnya di sana arah kiblat, tidak boleh menghadap. Tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi. Misalnya di sana di belakang Ustaz ini kiblat. Nah, tidak boleh membelakangi kiblat. Kenapa? Karena kiblat ini adalah dikatakan oleh ulama afdalul jihad, yaitu arah yang paling utama. Seutama-utamanya arah adalah arah kiblat. Dalam rangka kita memuliakan arah kiblat tersebut. Karena di kiblat itu ada Ka'bah. Ya, bangunan yang mulia bagi kita. Nah, jadi untuk
menghormati dan memuliakan kiblat, kita tidak boleh mengarahkan diri kita atau membelakangi kiblat. Akan tetapi kita nyamping ya, nyamping, boleh ke sini, ya, boleh ke arah sini, nyamping. Ya, paham tuh? Nah, jadi kalau misalnya nanti bangun rumah, ya, bangun rumah nanti perhatikan juga arah WC-nya. Ya, jadi jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian yang keempat, ya'tamid fi julusihi ala rijlihi al-yusra. Ketika ingin buang hajat, ya, kan kita buang hajat duduk ya. Duduk. Jadi ketika duduk itu pantatnya sebelah kiri ini kita bertumpu dengan kaki tungkai kaki sebelah kiri. Jadi ketika buang hajat, pantat sebelah, ya, ketika buang air kecil khususnya, pantat kita sebelah kiri itu bertumpu dengan tungkai kaki sebelah kiri. Ya, jadi ketika duduk kita bertumpu dengan tungkai kaki sebelah kiri. Kemudian kaki sebelah kanan ini agak maju sedikit. Ya, agak maju sedikit. Kemudian kita buang hajat. Ya, supaya kenapa? Supaya ya mungkin ada alasan-alasan tertentu, ya, misalnya lebih lancar pembuangannya atau mungkin menghindari percikan dari air kencing. Nah, jadi ini hati-hati. Ya. Perhatikan walaupun kita buang air kecilnya di kloset, ya, tapi tetap kita perhatikan pakaian kita. Ya, jangan sampai pakaian kita itu terkena cipratan. Apalagi kalau semprotannya kencang. Nah, ini hati-hati ya. Udah kebelet pipis, masuk kamar mandi, duduk langsung, ya, ser gitu kan. Seperti semprotan di steam motor. Saking kebeletnya, jadi semprotannya kencang. Ya, otomatis kalau semprotannya kencang, cipratannya juga jauh, ya enggak? Cipratan air kencingnya itu juga jauh. Kalau cipratan airnya jauh, otomatis bisa, ya, kemungkinan besar akan mengenai pakaian kita. Makanya kalau ingin ingin buang air kecil, jadi diangkat. Ya. Kalau yang laki-laki kalau pakai celana panjang, nah, diangkat sampai lutut lah. Nah, jangan dijulurkan saja. Harus diangkat untuk menghindari cipratan air kencing. Yang pakai sarung juga begitu. Ya. Kalau di dalam WC, di dalam kamar mandi, ya, boleh dilepas dulu. Dilepasnya di mana? Di dalam kamar mandi, jangan di luar kamar mandi. Ya, pakai kolor saja gitu kan. Ya, pakai kolor, buka sarung, cuma pakai kolor, baru masuk kamar mandi. Ya, jangan. Jadi perhatikan posisi ketika kita buang air dan juga perhatikan pakaian kita. Dan juga termasuk ketika buang hajat, apalagi buang air kecil ini, karena bisa kemungkinan besar ada cipratannya, apalagi ini yang sering nembak di dinding, ya, kencingnya di dinding, ya, yang hobinya kencingnya di dinding. Nah, ini jangan ya, kalau ada WC, ya, kencinglah di lubang tersebut. Selain mudah juga untuk dibersihkan. Kalau kencingnya di dinding, ya, pasti cipratannya juga akan mengenai kita. Nah, jadi perhatikan. Kemudian yang kelima, adamul kalam mutlaqan illa lidarurah. Nah, tidak boleh kita berbicara apalagi ngobrol, ya, kecuali kalau darurat. Kalau darurat misalnya memang penting, terdesak, boleh kita berbicara saat itu. Tapi kalau
tidak, jangan ngobrol. Ya, karena misalnya WC-nya berdampingan, jangan ngobrol. Kemudian selanjutnya adab-adab yang perlu kita ketahui, ya mungkin suatu ketika kita tidak bisa buang hajat di dalam WC, misalnya jauh dari WC atau tidak menemukan WC. Misalnya kita berada di hutan, ya sedang camping dan lain-lain. Jadi kita buang hajatnya terpaksa di alam, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama al-istitar. Kita harus tertutup, jangan terbuka. Tertutup ya, cari tempat yang kira-kira tertutup. Jangan di alam jangan di lapangan yang terbuka. Carilah tempat-tempat yang terlindungi, yang jauh dari pandangan manusia. Nah, jangan juga, terutama ini yang perempuan. Yang perempuan kalau mau buang hajat, buka roknya atau buka celananya, jangan ketika berdiri. Ya, ketika mau duduk atau sudah jongkok baru buka. Supaya mengurangi mana tahu kalau tiba-tiba ada orang lewat, ya, laki-laki yang lewat. Ya, kalau buka roknya dari berdiri, ya itu lebih jelas nampak auratnya. Nah, jadi bukalah ketika mau jongkok atau mau duduk. Ya. Ini menghindari siapa tahu nanti tiba-tiba ada orang lewat, ya orang asing lewat. Jadi kalau saat duduk aurat kita lebih tertutup, ya tidak begitu nampak. Dan juga yang laki-laki, jangan menampakkan auratnya, jangan pamer ya. Ini ada yang pamer ya, pamer. Ingin kencing tapi dia pamer. Nah, ini kan nggak ada adab namanya. Yang kedua adalah ijtinabu qada'il hajah fi turuqin nas. Ya, menjauhkan diri kita ketika buang hajat dari jalan umum. Nah, jadi jangan buang hajat di jalan umum au fi mahalli yu'dzi bihin nas, atau di tempat-tempat yang dapat mengganggu manusia. Kalau kita buang hajat di jalan, apalagi buang air besar, ya kan? Kalau ada orang lewat, pasti dia akan terganggu dan merasa jijik. Jadi ada hadis ya, ittaqul la'anaini. Hati-hatilah terhadap dua perkara yang pelakunya akan dilaknat. Wa man la'anani ya Rasulullah? Apakah dua perkara yang menyebabkan dua orang ini dilaknat? Ya, kata Rasulullah, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang air besar di jalan di mana tempat orang lewat atau di naungan tempat orang singgah untuk beristirahat atau duduk-duduk. Nah, ini jangan sampai kita dilaknat orang yang kita tidak kenal, ya, ketika kita buang hajat di jalan atau di tempat-tempat berlindung. Ya, termasuk juga di pohon-pohon yang biasanya orang berlindung di sana. Jangan kita buang hajat di situ. Ya, kalau enggak nanti ya enggak tahu kita kan, ada orang yang ingin lewat atau duduk di sana kemudian bertemu dengan kotoran kita tadi, ya orang tersebut bisa melaknat. Ya. Siapalah yang di situ. Kurang ngajar nih anak. Nah, jadi jangan sampai orang tersebut melaknat. Kemudian yang keempat, adamul baul filma ar-raqid. Yang terakhir ya, adamul baul filma ar-raqid. Tidak boleh kita kencing, bahkan buang air besar di air yang tergenang. Ya, di dalam hadis dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi alladzi la yajri thumma yaghtasil fihi. Janganlah sesekali kalian kencing di air yang menggenang, air yang diam, ya, yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Nah, ini apalagi mandi. Kenapa? Karena air yang menggenang atau yang tidak mengalir ini lebih mudah menyebarkan virus atau lebih mudah busuk, ya. Nah, jadi silakan cari tempat-tempat yang mengalir. Ya. Baik, itu beberapa adab-adab yang perlu diketahui
saat kita beristinja atau buang hajat. Ya, mudah-mudahan perkara-perkara ini kita perhatikan lebih baik lagi, supaya khususnya untuk keabsahan wudhu dan sholat kita. Jadi jangan sampai karena bekas kencing wudhu kita dan sholat kita jadi tidak sah. Inilah yang menyebabkan kebanyakan di antara kita nanti disiksa di alam kubur. Ya, perhatikan. Jadi cucilah, bersihkanlah sebersih-bersihnya kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar. Ya, baik. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian fikih kita pagi ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.